Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian akidah. Akidah menurut bahasa Arab berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-imanu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu bikuwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada Rasul dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik buruk dan baik, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma dari salafus saleh serta seluruh berita-berita khot, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih serta ijma salafus soleh. Akidah jika dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu sesuai konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah meliputi topik-topik tauhid, iman, Islam, masalah ghaibiyat atau hal-hal gaib, kenabian, takdir, berita-berita tentang hal yang lalu dan yang akan datang, dasar-dasar hukum yang khoti atau pasti, seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan, termasuk pula sanggahan terhadap ahlul ahwa wal bidah atau pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Semua aliran dan sekte yang menyempal lagi, menyesatkan serta sikap terhadap mereka. Pendapat Syautul mengenai akidah adalah diibaratkan sebagai pondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Syariat merupakan perwujudan dari akidah. Oleh karena itu, hukum yang kuat adalah hukum yang lahir dari akidah yang kuat. Tidak ada akidah tanpa isyarat, tanpa syariat, dan tidak mungkin syariat itu lahir jika tidak ada akidah. Akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata, yang tidak menerima keraguan dan bantahan. Apabila kepercayaan terhadap hakikat sesuatu itu masih ada unsur keraguan dan kebimbangan, maka tidak disebut akidah. Jadi, akidah itu harus kuat dan tidak ada kelemahan yang membuka celah untuk dibantah. Terima kasih. Pentingnya akidah dalam kehidupan. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata akidah itu berpengaruh terpenting dalam kehidupan kita sebagai manusia, baik itu seorang muslim maupun non-muslim sekalipun. Karena seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, akidah merupakan dasar keimanan yang dirancang untuk bagaimana seseorang individu harus berpikir, beraksi, dan mengikuti ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah dalam kehidupan manusia juga menjamin bahwa kita selalu berpegang pada prinsip yang baik, terutama pertanggungjawaban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa sih urgensi akidah dalam kehidupan? Nah, menurut teman-teman, mengapa akidah itu penting? Nah, jadi urgensi akidah dalam kehidupan kita saat ini nih teman-teman, ternyata menjadikan kita harus mempunyai prinsip dalam keagamaan kita ini. Para ulama juga sering menjelaskan ada 3 prinsip yang harus dijadikan pegangan kita sebagai kaum muslimin dan muslimah. Berserah dirilah pada Allah dan mentauhidkannya, patuh kepadanya dengan melakukannya ketaatan, dan berlepas diri dari syirik dan pelaku musyrik. Nah, berdasarkan kutipan tadi, urgensi akidah dalam kehidupan adalah supaya kita sebagai hamba Allah berserah diri pada Allah dengan bertauhid. Maksud dari prinsip ini adalah kita sebagai hamba Allah harus beribadah secara murni kepada Allah semata dan tidak pada yang lainnya.
Barang siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang sombong. Begitu pula orang yang berserah diri pada Allah juga pada selain Allah, atau dalam artian menduakan Allah dalam ibadah, maka ia disebut musyrik. Yang berserah diri pada Allah semata itulah yang disebut muwahhid atau ahli tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 31 yang artinya, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lalu urgensi akidah dalam kehidupan yang selanjutnya adalah supaya kita taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Orang-orang yang bertauhid berarti berprinsip pula menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Jadi tidak cukup seseorang menjadi muwahhid atau meyakini Allah diesahkan dalam ibadah tanpa adanya amalan-amalan yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Urgensi akidah dalam kehidupan yang terakhir adalah supaya kita berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Nah teman-teman, ternyata tidak cukup seseorang hanya berprinsip dari dua prinsip di atas tadi. Tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah saja, ia juga harus berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Jadi prinsip seseorang muslim adalah meyakini batilnya kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang yang musyrik. Dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4 dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Nah, demikianlah teman-teman urgensi akidah dalam kehidupan yang menyebabkan pentingnya kita memiliki 3 prinsip di atas tadi. Seseorang dapat dikatakan muslim dan muslimah sejati apabila mereka bertauhid, melakukan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman dan memudahkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertauhid. Nah, yang terakhir teman-teman, yaitu adalah bagaimana cara untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Yang pertama, ada menjaga keseimbangan antara kegiatan duniawi dan spiritual. Maksudnya gimana? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam kegiatan yang memerlukan banyak waktu dan tenaga. Contohnya, kerja, sekolah, ke kampus, berjualan, dan lain-lainnya. Nah, kadangkala kita lupa akan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan hidup. Sebagai seorang muslim, tentunya kita juga harus memprioritaskan kegiatan spiritual seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Tak lupa, kita pasti harus menjaga keseimbangan dengan kegiatan dunia seperti bekerja tadi, atau sekolah, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kerjakanlah urusan-urusan duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya, dan kerjakanlah urusan-urusan akhiratmu seakan engkau mati esok hari. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Nah, lalu yang kedua ada menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Menjaga kesehatan tubuh dan jiwa menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk memperlakukan tubuh kita dengan baik, menjaga pola makan dan olahraga yang sehat, serta menghindari hal-hal yang merusak kesehatan tubuh dan jiwa, seperti merokok dan minum minuman keras. Hal ini telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu
mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi teman-teman, pada intinya sangat penting bagi seorang muslim untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Apabila tubuh dan jiwa kita sehat, kita akan merasa semangat dalam menjalani hidup, serta akan terasa senang untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya, yang ketiga, ada menjaga keseimbangan antara waktu kerja dan istirahat. Dalam menjalani kehidupan, terkadang kita terjebak dalam rutinitas yang padat dan mengabaikan kebutuhan untuk beristirahat. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara waktu kerja dan istirahat. Kita harus memberikan waktu yang cukup untuk istirahat dan relaksasi, agar tubuh dan pikiran kita dapat beristirahat dengan baik. Sebagaimana telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 47 yang artinya, dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Jadi teman-teman, ternyata penting juga bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara waktu kerja dan istirahat. Apabila kita bisa beristirahat dengan cukup, maka akan berpengaruh juga terhadap poin nomor 2 tadi, yaitu menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Nah, yang terakhir adalah menjaga keseimbangan dalam pengeluaran keuangan. Dalam hal keuangan, Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan dunia dan spiritual. Sebagai seorang muslim, kita harus memprioritaskan pengeluaran keuangan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta memberikan sebagian dari harta kita untuk amal dan membantu sesama. Hal ini pula telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, demikianlah penjelasan mengenai cara bagaimana agar kita dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Kesimpulannya adalah, dalam ajaran Islam, keseimbangan hidup merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Keseimbangan antara kehidupan spiritual dan duniawi, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagian integral dari kehidupan seorang muslim. Al-Quran dan hadis telah memberikan panduan dan pedoman yang sangat jelas tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara melakukan segala sesuatu dengan imbang. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita juga harus senantiasa memperhatikan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, serta yang terpenting dapat menyeimbangkan urusan antara dunia dan urusan akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.